Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, guys. Kali ini saya akan mereview tentang manfaatnya atau memang ilmu itu sangat berharga di dunia daur ulang plastik. Nah ya guys, jadi ilmu itu sangat berharga di ilmu daur ulang plastik. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata ilmu itu sangat menentukan harga di limbah daur ulang plastik. Nah, ya, itu sangat menentukan sekali. Sebagaimana contoh, kita urut-urutannya siklus perputaran limbah daur ulang plastik, yaitu dari istilahnya pengepul atau dari rumah kita sendiri pun. Rumah kita sendiri pun punya sampah, nah, taunya sampah atau limbah. Itu kita jualnya, kalau orang-orang di rumah itu kita jualnya cuma sebatas rongsok atau sampah. Nah, itu kan belum tahu jenisnya. Itu pertama ya, dari rumah tangga kita sendiri, dari restoran, dari toko. Nah, itu misalnya itu siklusnya adalah sampah. Nah, itu aja, kita jual sampah. Setelah kita jual sampah, kita diambil oleh orang tukang keliling atau tukang gresek atau tukang keliling itu. Nah, tukang keliling itu beli atau biasanya mungut, mungut sampah dari sesuatu yang tidak berharga atau itu. Nah, dipungutlah oleh seorang pemulung. Nah, terus pemulung itu nanti dari pemulung itu, dari rumah itu ke pemulung itu sudah ada nilainya, karena pemulung itu sudah tahu sedikit jenis barang. Dari pemulung itu kemudian dijual lah ke pengepul. Nah, oke, sampai sini ya. Dari pemulung ke pengepul lah. Kenapa dibilang pengepul lah? Dari rata-rata mereka yang ngepul rosok itu dulunya memang pemulung. Nah, kenapa bisa meningkat jadi pengepul? Kedua, karena mereka sudah tahu, sedikit tahu jenis barang. Misalnya dari sampah limbah tadi sudah tahu dipilah. Pemulung itu menjualnya menjadi besi, ada kardus, ada kertas HPS, ada duplek. Nah, dibelilah oleh pengepul. Nah, ada ember, ada putihan warna, ada kerasan, ada aqua gelas, dan ada pula glowing atau putihan, itu ada blue, ada apa lah, itu diterimalah oleh pengepul. Biasanya pemulung itu jualnya cuma ember sama putihan besi padat sama itu, belum dipilah-pilah jenisnya itu. Nah, itu sudah pengetahuannya sudah meningkat ya guys, dari tadi dari rumah ke penggresek atau keliling, pencari gresek ke pengepul. Lah, di pengepul ini nanti kita meningkat lah, karena pengepul ini tahunya ya mungkin ya cuma jual, cari untung aja. Nah, cari untung dari tukang keliling itu. Jadi mereka biara tukang keliling, terus suruh ngumpulin, dibelilah oleh pengepul. Nah, dari pengepul itu biasanya dijual ke pemroses, juga penggiling. Nah, itu guys. Nah, dari pengepul, kenapa masih ada nilai harganya itu semakin tinggi? Dari rumah tadi dibeli oleh seorang tukang gresek, dijual lagi oleh ke
pengepul. Nah, itu sudah harganya misalkan 1.000 sudah 1.500 sudah 2.000 ya, itu ada peningkatan karena mereka tahu, agak tahu ini jenis, oh ya ini besi ini padat. Nah, jualnya sekian, ada nilai, ada dipilah, mulai dipilah-pilah. Nah, sudah mulai dipilah-pilah di tingkat penggresek tadi. Nah, setelah pengepul kita dibelilah oleh pengepul itu menjual ke pemroses. Nah, biasanya tapi juga ada pengepul itu ada yang sudah pinter punya ilmunya, dia juga meroses sendiri. Nah, disitulah di tingkat pengepul itu sudah ada dasar-dasar ilmu plastik. Nah, mungkin itu ada aqua gelas sendiri, sudah sendirikan, ada kerasan yang gede sudah disendirikan, ada peralon sudah disendirikan, ada emberan sudah disendirikan. Jadi memang di situ pengepul itu sudah memiliki dasar-dasar. Ada ember hitam disendirikan, kertas pun juga ada kardus, ada HVS, ada duplek, ada ya pokoknya sudah mereka tahu-tahu sendiri nanti pengambilan. Nah, setelah itu dari pengepul tadi ke pemroses itu dipilahlah jenisnya. Nah, dipilahlah jenisnya menjadi ada PP warna. Oh, ternyata untuk naikkan harga itu kebutuhan PP warna itu dipilah menjadi biru, ada merah, ada hijau, ada kuning. Bahkan kalau market sendiri ada dipisah per warna, ada juga yang cemerlang, ada lah, itu termasuk ilmu guys. Jadi setiap proses pemilihan jenis itu kenapa harus dipilah menjadi gini, berarti itu mempunyai nilai uang guys. Jadi ini punya nilai uang. Jadi misalkan kita misah nih peralon, oh ya kita belinya peralon terus dipisah. Peralon misalkan beli 1.500 sampai 2.000. Nah, kalau mau pisah itu yang abu sama putih dipisah, harganya itu abu aja 2.000, terus putih aja misalnya 3.000. Nah, itu sudah punya nilai. Nah, termasuk itu ilmu ya guys ya, sudah tahu. Termasuk ember putihan, nah mana itu sudah dipisah. Ada PP warna, ada PP putih, ada apa, itu punya nilai harga tersendiri ya guys. Jadi belinya campur, dipisah-pisah, termasuk misal ilmu memisah jenisnya itu tahu mana itu PP, mana itu blue, mana itu PPC, mana itu apa, kan harus tahu. Jadi kunci utamanya itu untuk bisnis didaur ulang apa saja itu memang ilmu, kita tahu jenis barang yang kita proses ya guys. Jangan asal kita duduk punya duit kita datang kita beli lah, itu nanti kita kurang selektif di barang, tidak tahu itu apa ya. Kok saya ini masa saya beli emberan kok harganya 3.000, harganya padahal kita jual aja cuma 2,5 misalnya ya. Kan itu termasuk kita harus tahu apa yang kita beli itu. Nah itu ya guys. Jadi memulai dari daur ulang plastik itu atau rongsok itu bagusnya kalau memang mau menjiwai ya dari keliling. Karena saya berbagi pengalaman pada bos-bos besar, bos-bos besi besar, bos emberan apa itu, mereka itu memang dulu dari tukang becak keliling cari rongsok mungut itu guys, mereka itu. Nah, bukan instan, bukan kita lihat dari gedenya sudah duduk manis tinggal karyawan yang kerja, ndak. Jadi mereka itu memang dari nol. Kalau tanya bagaimana mengawalinya, ya mengawalinya kalau memang kalian punya mental, punya apa ya itu ya mulai dari kecil, dari nol. Kita jadi keliling lah cari rosok. Nah kita jual ke pengepul, pengepul kita itu nanti urutannya diproses ke pemroses. Nah, habis dari pemroses ya tambah ilmu lagi, kita ningkatkan lagi menjadi seorang penggiling kalau plastik ya. Nah, penggiling ya guys. Nah, setelah tahu penggiling ini juga ilmunya sudah tinggi lagi, mana tahu barang yang istilahnya kelem nanti bakal jadi sampah, jadi reject, itu harus mereka juga harus tahu kalau jadi seorang penggiling. Karena rata-rata
mereka yang giling itu tidak tahu mana bahan yang kelem, mana bahan yang ngambang, mana itu nanti penyusutan berapa lah, itu harus punya ilmu. Makanya itu saya sarankan kalau memang pada niat usaha itu, kalau saya sarankan ya memang dari nol, dari keliling itu nanti mereka akan menjiwai itu guys ya, istilahnya menjiwai, tahu bener-bener tahu, oh iya ini barang ini. Nah itu guys. Nah, setelah menggiling kita tambah ilmu lagi, kita jual ke pabrik. Nah, itu juga pakai ilmu, maksudnya dalam arti ilmu itu pengetahuan pabrik mana itu butuhnya apa. Kalau misalkan gini ya guys, ilmu marketing juga harus punya. Kalau kita misalkan jual emberan ke pabrik yang terimanya blowing, otomatis cuma dibeli murah karena dia tidak butuh. Nanti dia pabrik itu jual lagi, atau ke broker itu jual lagi. Jadi usahakan kalau kita punya marketing, dia yang benar-benar pakai yang membutuhkan, bukan kecalo. Nah itu nanti kita kena lagi, itu kena penyusutan harga di calo pasti. Nah itu guys, jadi usahakan kita masuk ke pemakai langsung ya, kita masuk ke pemakai langsung. Setelah ke itu barulah kita dari penggiling. Nah, setelah kita menggiling, kita gas kuota kita mau banyak mau sedikit itu tergantung kekuatan finansial kita. Itu juga harus punya ilmu juga ya guys. Nah jadi semua itu butuh perjalanan panjang, tidak ada yang instan, itu menurut saya, karena rata-rata semuanya itu maunya instan saja. Jadi maunya cepat-cepat, baru udah maunya barang penuh kirim, nah itu belum tahu prosesnya. Itu untung ya bisa, karena barang itu banyak. Kalau yang penting kalau berani harganya mahal, pasti penuh gudang kita full. Tapi itu nanti kita itu untung atau rugi, ya itu yang perlu diperhitungkan ya guys. Kita itu untung atau rugi, kita itu kerja nyari untung, bukan nyari tekor kesohor lah istilahnya. Nah itu loh. Jadi teman-teman semuanya, saya sarankan memang kita itu harus belajar. Jadi jangan terlalu berambisi, kita harus mempelajari apa yang kita kerjakan. Jangan mudah tergiur. Kalau memang kita fokus di ember, fokus. Nah itu ya guys ya, jangan tergiur usaha yang lain. Oh ya ini baru, ini mahal, ikut lari ke sini, ini yang ditinggal lah. Itu loh, itu yang kadang kita bikin kita rugi. Nah itu guys, jangan kita lari ke sana ke sini. Yang ini aja belum kita merasakan sudah pindah profesi, main ember, main bodong, main kardus, kertas main besi. Wah wes sudah, nanti itu tidak bakalan jadi itu nanti. Karena apa? Karena semua itu butuh proses, semua itu ada masanya. Ada masanya plastik naik, harganya bagus. Ada masanya kertas pun bagus. Ada masanya juga harganya merosot. Sama semuanya ya. Ada dimain di logam, di apa, semua harus tahu mana itu logam, apa itu tembaga TM1, ada pipa, tembaga pipa, semua harus tahu. Semua ada ilmunya ya guys. Dibilang rasa itu memang barangnya sepele, tapi itu sebenarnya kalau kita tahu ilmunya, insya Allah kita dapat rezeki yang melimpah ya guys. Mungkin hanya itu review dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.